Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1982 sampai tahun 1986. Bab 1982. Apakah Anda punya bukti? Memiliki. Fendi Zanders mengangguk. Ayah Lee Meilan juga merupakan salah satu dari 8 wali Rockefeller saat itu, namun Lee Meilan dan ayahnya sama-sama meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan tersebut berupa ledakan di sebuah pusat perbelanjaan yang menimbulkan kegemparan di kawasan setempat pada saat itu. Karena banyak orang meninggal, otoritas yang lebih tinggi menganggap hal ini sangat penting. Tetapi yang tidak terduga adalah pembunuhnya ditemukan pada hari kejahatan itu terjadi. Disebut-sebut, motif pelaku melakukan kejahatan tersebut hanya karena dendam terhadap pemilik mal. Belakangan, orang ini juga dijatuhi hukuman mati. Suan Yuan Tuo berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Awalnya, saya pikir itu hanya kecelakaan, tetapi suatu ketika putra Gong Sun Yan diculik, dan Gong Sun Yan kebetulan sedang berada di luar negeri pada saat itu, jadi saya pergi untuk membantu menanganinya. Itu masalah ini. Setelah penculik melihat saya, dia menceritakan sebuah rahasia yang mengejutkan. Ternyata ledakan di pusat perbelanjaan itu bukanlah sebuah kecelakaan. Dalang sebenarnya adalah Gong Sun Yan. Penculik itu juga ikut serta dalam operasi tersebut, namun karena mendapat penghasilan yang relatif sedikit uang saat itu, jadi tidak butuh waktu lama untuk menghamburkannya. Alasan dia menculik anak Gong Sun Yan adalah karena dia merasa ada hubungannya dengan Gong Sun Yan, dan Gong Sun Yan tidak berani memanggil polisi, jadi dia hanya memberinya uang. Maksudmu Gong Sun Yan membunuh ayah mertuanya dan istrinya dengan tangannya sendiri? Fendi Zanders bertanya pada Suan Yuan Tuo dengan heran. Benar. Gong Sun Yan mengangguk ke arah Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders terkejut saat mendengar berita itu. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Gong Sun Yan akan begitu kejam bahkan sampai membunuh istrinya sendiri? Mengapa Gong Sun Yan melakukan ini? Fendi Zanders bertanya dengan suara rendah. Karena dia ingin menggantikan ayah mertuanya. Jawab Suan Yuan Tuo. Fendi Zanders memandang Suan Yuan Tuo dan tidak berkata apa-apa, dia tidak bisa mengerti bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang sangat menginginkan posisi superior. Sudah kubilang sebelumnya bahwa ayah mertua Gong Sun Yan, Li Tianan, memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luo Ya dari Rockefeller, sehingga Gong Sun Yan bisa berjalan dengan lancar di Rockefeller. Tanpa bantuan Luo Ya kepada Gong Sun Yan, dia akan menjadi sangat tidak mungkin raih pencapaian hari ini, tetapi jika Luo Ya mengetahui bahwa Gong Sun Yan membunuh Li Tianan, bahkan jika Anda tidak melakukannya, Luo Ya akan melakukannya. Suan Yuan Tuo melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak menyia-nyiakan energinya dengan sia-sia. Rahasia yang dimiliki Suan Yuan Tuo memang cukup untuk membunuh Gong Sun Yan. Pantas saja Gong Sun Yan mengejarmu selama bertahun-tahun. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Ya, jika bukan karena aku mengetahui rahasia ini, aku mungkin tidak perlu bersembunyi dari sepanjang hidupku. Saat aku mengetahuinya, kupikir aku bisa menggunakannya untuk menahan Gong Sun Yan, tapi aku tidak menyangka akan melakukannya. Berikan padanya pada akhirnya. Saya menyebabkan masalah besar. Suan Yuan Tuo berkata sambil tersenyum masam. Kalau begitu, apakah Anda memiliki bukti di tangan Anda? Fendi Zanders mengerti bahwa apa yang dia katakan tidak berdasar. Jika tidak ada bukti, bahkan jika Fendi Zanders percaya apa-apa yang dikatakan Suan Yuan Tuo benar, tidak ada orang lain yang akan mempercayainya. Jika tidak ada bukti untuk hal seperti itu, tidak mudah untuk mengalahkan Gong Sun Yan sepenuhnya. Paling-paling, itu hanya akan menciptakan kesenjangan antara Gong Sun Yan dan Luo Ya. Jika saya tidak memiliki bukti di tangan saya, apakah Gong Sun Yan akan mengejar saya begitu marah? Kata Suan Yuan Tuo langsung. Apakah Anda punya bukti? Ekspresi wajah Fendi Zanders sedikit bersemangat. Tentu saja, saya menghabiskan banyak uang untuk membeli barang bukti dari penculiknya. Tidak hanya video Gong Sun Yan bertemu dan berbicara dengan orang-orang tersebut, tetapi juga rekaman panggilan teleponnya. Beberapa penculik yang ikut dalam kejadian ini 5 orang, 4 diantaranya tewas di tangan Gong Sun Yan, hanya dia yang selamat, namun tidak lama setelah saya berdagang dengannya, dia kembali mengancam Gong Sun Yan, dan akhirnya dibunuh oleh Gong Sun Yan. Saya tahu rahasia ini keluar dari mulut penculik ini. Suan Yuan Tuo berhenti sejenak, lalu melanjutkan, sebenarnya, tidak ada konflik antara saya dan Gong Sun Yan pada awalnya. Ide awal saya adalah memberinya bukti-bukti ini, tetapi kemudian saya merasa bahwa saya harus memberikan jalan keluar untuk diri saya sendiri, jadi saya memutuskan untuk menyembunyikan bukti tersebut. Lalu di mana buktinya sekarang? Masih bisakah Anda menemukan bukti ini? Fendi Zanders bertanya pada Suan Yuan Tuo dengan penuh semangat. Bukti ini masih sangat penting bagi Fendi Zanders. Sekarang bukti ini ada di tangan ahli bela diri kuno yang saya katakan sebelumnya, saya pikir bukti itu seharusnya bisa ditemukan. Suan Yuan Tuo mengangguk. Lalu di mana ahli bela diri kuno yang kamu sebutkan? Fendi Zanders buru-buru melanjutkan bertanya. Di kota Longchuan. Jawab Suan Yuan Tuo. Bagus sekali.
Besok, Kinlan dan saya juga akan pergi ke kota Longchuan. Lalu pergilah dan dapatkan buktinya kembali, lalu ikuti saya ke Yangcheng. Fendi Zanders memandang Suan Yuantuo dan berkata, bagus. Suan Yuantuo mengangguk langsung ke arah Fendi Zanders tanpa berbicara omong kosong. Setelah Fendi Zanders mengetahui semuanya, dia kembali ke kamar sendirian. Saat ini, Kinlan sudah beristirahat. Fendi Zanders melirik ke arah waktu dan menemukan bahwa saat itu sudah lewat jam 4 pagi, dan diperkirakan akan segera fajar. Setelah menerobos ke Grandmaster seni bela diri kuno peringkat surga, Fendi Zanders tidak perlu istirahat sama sekali, dan dia sedang tidak berminat untuk berlatih saat ini. Lagi pula, apa yang dikatakan Suan Yuantuo kepadanya hari ini benar-benar terlalu informatif. Tidak peduli seberapa banyak Fendi Zanders memikirkannya, ternyata Li Xiuqian adalah kakeknya. Li Xiuqian memang bertemu Fendi Zanders ketika dia dalam kesulitan, dan Fendi Zanders juga membantu Li Xiuqian, tetapi Fendi Zanders tahu bahwa itu bukan suatu kebetulan, tetapi Li Xiuqian merasa bahwa dia kemungkinan besar akan mati di Yanxia, jadi dia ingin melihat dia sebelum dia meninggal. Lihatlah dirimu sendiri. Namun siapa sangka Fendi Zanders membantu Li Xiuqian secara tidak sengaja, dan Li Xiuqian akan kembali lagi. Hanya saja meskipun Li Xiuqian meninggal, dia masih belum bisa menyelesaikan balas dendamnya pada Roquefairy. Tapi sekarang keberanian ini berada di pundak Fendi Zanders. Fendi Zanders merasa meskipun dia telah ditipu, tapi bagaimanapun juga, ini adalah takdirnya. Hal-hal ini sudah ditakdirkan sejak lama. Bahkan jika dia lolos, orang-orang Rockefeller tidak akan membiarkannya pergi. Sebelum saya menyadarinya, langit akhirnya cerah. Fendi Zanders meminta Hei Hu untuk mengirim helikopter, dan membawa Fendi Zanders, Suan Yuantuo, Kinlan, dan Linger Huo Dongming dari Gunung Sutep ke kota Longchuan. Karena helikopter di 10.000 Buddha relatif tua, kecepatannya juga sangat lambat. Butuh hampir setengah hari bagi semua orang untuk tiba di kota Longchuan. Linger dan Huo Dongming sama-sama berasal dari Provinsi Gaoshan, jadi ketika mereka tiba di kota Longchuan, mereka berpisah dari Fendi Zanders dan yang lainnya, dan Fendi Zanders memberi mereka berdua sejumlah uang sebagai biaya perjalanan pulang. Keduanya tentu saja sangat berterima kasih kepada Fendi Zanders. Suan Yuantuo, sebaliknya, berencana mengambil buktinya sendirian. Setelah Fendi Zanders berpikir sejenak, dia setuju dan tidak pergi bersama Suan Yuantuo. Akhir bab ini. Bab 1983. Bab 1984 Kesepakatan. Tuan Zanders, Anda hanya perlu menunjukkan wajah Anda saat itu. Melihat Fendi Zanders tidak langsung setuju, Fei Yuning buru-buru melanjutkan. Lupakan saja, aku bisa menemukan Suan Yuantuo kali ini, dan kamu mendapat bagian dari pujiannya, jadi ayo lakukan sesuai keinginanmu. Fendi Zanders menjawab dengan lembut kepada Fei Yuning. Fendi Zanders merasa permintaan Fei Yuning sebenarnya tidak terlalu berlebihan, dia hanya ingin semua orang di kota Longchuan mengetahui hubungannya dengan Fendi Zanders. Dan selama Fei Yuning tidak melakukan hal-hal buruk di bawah panci Fendi Zanders juga bersedia memberikan beberapa keuntungan kepada Fei Yuning, karena banyak orang Piao Miaozong meninggal ketika Fendi Zanders menghancurkan Huang Quanzong, Fendi Zanders tidak rela berhutang bantuan ini. Tuan Zanders, apakah Anda setuju? Fei Yuning sepertinya tidak menyangka Fendi Zanders akan langsung setuju, dan berteriak dengan nada sangat terkejut. Saya setuju, tapi jamuan makannya tidak boleh berlangsung terlalu lama. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Dimengerti, saya akan membiarkan orang-orang bersiap untuk ini sekarang. Ekspresi wajah Fei Yuning sedikit bersemangat, lalu dia berbalik dan berjalan keluar kamar. Setelah Fei Yuning meninggalkan villa Fendi Zanders, seorang pelindung bergegas menemui Fei Yuning, dan bertanya dengan lembut kepada Fei Yuning, Sekte Master Fei, apakah Tuan Zanders setuju? Saya setuju, Anda akan memesan hotel sekarang, dan kemudian memposting undangan, selama itu adalah keluarga terkenal dari Sekte Mistik kita, saya akan mengundang saya, terutama mereka yang pernah memiliki konflik dengan Sekte Mistik kita. Fei Yuning berkata dengan nada sangat bersemangat. Oke, aku akan melakukannya sekarang. Pelindung itu mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Dan Fei Yuning berdiri di sana dengan kegembiraan di wajahnya, dan mendesah pelan, untungnya, saya tidak berdiri di tim yang salah pada awalnya, dan Sekte Piao Miao saya akhirnya akan merasa bangga. Di sisi lain, Kinlan keluar lebih dari 3 jam sebelum kembali, dan membeli banyak pakaian dan hadiah. Dan Kinlan tidak hanya membeli pakaian untuk dirinya sendiri, tetapi juga membeli beberapa set pakaian untuk Fendi Zanders. Kenapa kamu ingat membelikanku pakaian? Fendi Zanders bertanya pada Kinlan dengan lembut. Kamu juga harus mengganti pakaianmu, dan kamu akan menemaniku menemui kakek nenekku besok, jadi tentu saja kamu harus berpakaian sopan. Kinlan berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Kinlan, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kamu tidak berencana membiarkan aku berpura-pura menjadi pacarmu lagi, kan? Tebakanmu benar. Lagi pula, kamu telah berpura-pura menjadi pacarku di depan kakekku. Kali ini, berpura-pura di depan kakek dan nenekku seharusnya tidak menjadi masalah, kan?
Qin Lan berkata sambil tersenyum. Kapan aku berjanji padamu? Fendi Zanders berteriak tanpa berkata-kata. Ini hanya masalah muncul dan mengucapkan beberapa patah kata di masa lalu. Itu tidak sulit bagimu. Jawab Qin Lan sambil tersenyum. Tidak. Saat Fendi Zanders membuka mulutnya untuk berbicara, dia mendengar ketukan di pintu. Siapa ini? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Zanders, ini saya. Perjamuan akan dimulai 1 jam lagi. Saya sudah menyiapkan mobil untuk Anda. Kapan Anda dan Nona Qin berencana pergi ke sana? Fei Yuning berkata sambil tersenyum. Kita ke sana nanti, biarkan supirnya menunggu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Aku akan menemui tuan muda itu dulu, lagi pula, masih banyak tamu di jamuan makan yang perlu dijamu. Fei Yuning melanjutkan. Kebaikan. Fendi Zanders setuju. Qin Lan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, perjamuan macam apa yang akan kamu hadiri? Fendi Zanders dengan enggan memberitahu Qin Lan apa yang dikatakan Fei Yuning kepadanya. Fei Yuning ini benar-benar memiliki banyak mata, dan dia bahkan berencana menggunakanmu saat ini. Qin Lan cemberut dan berkata. Bukan hanya Fei Yuning, bukankah kamu juga memanfaatkanku? Fendi Zanders berkata tanpa daya. Dan Qin Lan tampak sedikit marah setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berteriak dengan keras, apa maksudmu dengan kalimat ini? Bisakah saya sama dengan Fei Yuning? Hampir sama di mataku. Bagaimana kalau kamu menemaniku ke jamuan makan sebentar lagi, dan besok aku akan menemanimu bertemu kakek nenekmu? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Membuat kesepakatan. Qin Lan setuju tanpa berpikir. Dan Fendi Zanders merasa jika dia pergi ke perjamuan sendirian, akan sangat membosankan baginya untuk tidak mengenal siapapun di kota Longchuan. Qin Lan ada di sisinya, setidaknya dia bisa berbicara dengannya, jadi itu tidak akan terlalu membosankan. Pada jam 8 malam, di depan Hotel Bintang 5 di kota Longchuan. Meski jamuan makan yang diadakan oleh Fei Yuning sangat mendadak, Piao Miaozong masih memiliki pengaruh di kota Longchuan, sehingga sebagian besar tamu yang mereka undang menyempatkan diri untuk datang. Selain itu, Fei Yuning juga merilis berita bahwa jamuan makan hari ini dipersiapkan untuk sukses besar. Mengenai siapa tokoh besar ini, Fei Yuning tidak mengatakan apa-apa, yang membuat banyak orang penasaran dengan tokoh besar mana yang berteman dengan Piao Miaozong. Beberapa orang yang memiliki konflik dengan sekte Piao Miao tentu saja lebih penasaran. Jadi saat ini banyak sekali orang di depan hotel, dan segala jenis mobil mewah berkumpul. Bos Zanders, apakah kamu juga datang ke makan malam sekte Piao Miao? Setelah 2 orang paruh baya itu turun dari mobil, mereka berinisiatif berbasa-basi. Ya, saya tidak tahu apa yang dilakukan Master Sekte Fei. Ada pesta makan malam hari ini, dan undangan telah dikirimkan kepada saya 1 jam yang lalu. Saya sedang terburu-buru untuk meluangkan waktu. Pria paruh baya lainnya buru-buru menjawab. Siapa yang tidak? Saya baru saja menerima undangannya, tetapi saya mendengar bahwa Piao Miaozong sepertinya akan memperkenalkan peluang besar kepada kami kali ini, dan saya tidak tahu siapa peluang besar ini, sehingga Piao Miaozong sangat memperhatikannya. Ah, kita akan mencari tahu siapa tokoh besarnya sebentar lagi. Keduanya berjalan ke hotel sambil mengobrol. Di saat yang sama, Fendi Zanders dan Qin Lan juga tiba di depan hotel. Ketika Fendi Zanders melihat mobil mewah diparkir di depan hotel, dia tersenyum tak berdaya, dan berkata dengan lembut kepada Qin Lan, sepertinya Fei Yuning banyak mengundang kali ini, begitu banyak orang yang datang. Fei Yuning akhirnya menemukan pendukung besar sepertimu, tentu saja dia harus memanfaatkannya dengan baik. Qin Lan menjawab Fendi Zanders dengan ringan. Lupakan saja, dia juga membantu kali ini. Tanpa dia, kita tidak akan menemukan Suan Yuantuo dengan mudah. Kali ini aku hanya akan memperlakukannya sebagai bantuan. Meskipun Fei Yuning adalah seorang Filistin, dia juga bukan orang jahat. Fendi Zanders tersenyum, lalu membawa Qin Lan ke hotel. Fei Yuning, yang berdiri di pintu masuk lobi hotel untuk menyambut para tamu, tampak sedikit bersemangat saat melihat Fendi Zanders dan Qin Lan masuk. Dia buru-buru menghampiri Fendi Zanders, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zanders, Nona Qin, kalian berdua di sini. Akhir bab ini. Bab 1985 Bab 1985. Bagaimana Anda mengatur perjamuan hari ini? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tuan Zanders, seperti ini. Saya sudah menyiapkan sebuah kotak untuk Anda beristirahat di lantai 2. Anda tidak perlu khawatir tentang sisanya, istirahat saja di dalam kotak. Ketika Anda perlu keluar, saya akan menelepon Anda ya, tunjukkan saja wajahmu dan ucapkan beberapa patah kata dengan santai, itu sudah cukup. Kata Fei Yuning sambil tersenyum. Karena kita semua di sini untuk jamuan makan, betapa membosankannya tinggal di dalam kotak, ayo jalan-jalan saja di aula. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk, lalu berencana membawa Qin Lan ke aula. Tuan Zanders, apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda?
Fei Yuning buru-buru bertanya. Tidak dibutuhkan. Fendi Zanders langsung melambaikan tangannya, lalu berjalan ke aula. Selain sanjungan, Fei Yuning menyanjung dan menyanjungnya. Fendi Zanders tidak ingin orang seperti ini selalu berada di sisinya. Selain itu, sangat sedikit orang di kota Longchuan yang mengenal Fendi Zanders. Fendi Zanders dan Qin Lan relatif bebas, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah keduanya memasuki aula, mereka menemukan bahwa Fei Yuning benar-benar mengundang banyak tamu hari ini. Saat ini, setidaknya ada beberapa ratus orang di aula, dan semuanya mengenakan gaun mewah dan mengobrol dalam kelompok kecil. Fendi Zanders, ada kue di sana, kebetulan aku sedikit lapar, ayo pergi dan mencobanya. Qin Lan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Kebaikan. Fendi Zanders mengangguk, dan mengikuti Qin Lan ke sudut tempat kue ditempatkan. Perlu Anda ketahui bahwa pada umumnya yang bisa mengikuti jamuan makan seperti ini adalah orang-orang berbadan besar berkepala dan berwajah, sehingga mereka sendiri sangat meremehkan kue-kue, dan tentu saja tidak mungkin ada orang yang memakannya. Tapi Fendi Zanders dan Qin Lan memang pengecualian. Bagaimanapun, mereka berdua tidak mengenal satu sama lain, dan bahkan jika mereka mengenalnya, menurut kepribadian kuat Qin Lan, dia tidak akan peduli dengan pandangan orang lain. Fendi Zanders, coba ini, rasanya enak. Qin Lan berinisiatif mengambil sepotong kue dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders mencicipinya di mulutnya dan menemukan bahwa rasanya memang enak. Masih ada steak di sana, ayo makan steak. Sebelum Fendi Zanders selesai memakan kue di mulutnya, Qin Lan menyeret Fendi Zanders ke arah lain. Dan orang-orang di aula memandang Qin Lan dan Fendi Zanders dan tidak bisa menahan ekspresi menghina. Suster Qin. Namun, pada saat ini, seorang gadis tiba-tiba berteriak pada Qin Lan dengan penuh semangat. Setelah mendengar kalimat ini, Qin Lan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang, dan kemudian berkata sambil tersenyum, jadi itu kamu. Ya, saudari Qin benar-benar suatu kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Gadis itu buru-buru berlari ke arah Qin Lan. Ketika gadis itu melihat Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu dia menutup mulutnya dan berkata, Fendi Zanders, kamu di sini juga. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Fendi Zanders memandang gadis di depannya dan tersenyum. Saat ini, gadis yang muncul di depan Fendi Zanders dan Qin Lan tidak lain adalah Lin Jiao-Jiao yang diselamatkan Fendi Zanders di kota Wenji. Setelah kalian berdua menyelamatkanku terakhir kali, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dengan benar, dan kamu pergi begitu terburu-buru, dan aku tidak meninggalkan informasi kontakmu, sungguh maafkan aku. Lin Jiao-Jiao berkata kepada Fendi Zanders dan Qin Lan dengan wajah bersalah. Tidak apa-apa, kami berdua sebenarnya tidak melakukan apa-apa, kamu tidak perlu menganggapnya terlalu serius. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Tidak peduli apa, kalian berdua adalah penyelamatku. Lin Jiao-Jiao menjawab dengan sangat serius, dan kemudian melanjutkan apa yang kalian berdua lakukan di kota Longchuan. Datanglah ke kota Longchuan untuk menangani sesuatu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Oh, jadi begini. Lin Jiao-Jiao mengangguk, lalu melanjutkan bertanya, kalau begitu, apakah kalian berdua punya waktu besok? Biarkan aku mentraktir kalian berdua makan malam. Besok kita berdua mungkin. Qin Lan secara naluriah ingin menolak. Jiao-Jiao, kamu bicara dengan siapa? Tapi saat ini, pasangan Parubaya berjalan di depan Lin Jiao-Jiao. Ayah, kedua orang ini adalah dua orang yang saya sebutkan sebelumnya, dua orang yang menyelamatkan saya di kota Wenji, namanya Fendi Zanders, dan namanya Qin Lan. Lin Jiao-Jiao buru-buru berjalan ke arah pria Parubaya itu dan memperkenalkannya dengan lembut. Halo. Ayah Lin Jiao-Jiao memandang Fendi Zanders dan Qin Lan dengan acuh tak acuh, dan kemudian melanjutkan, terima kasih banyak telah menyelamatkan putri saya sebelumnya, nama saya Lin Buwei, jika Anda memerlukan bantuan saya dalam hal apapun, Anda dapat pergi ke Wangshan Group sedang mencari aku. Ayah. Lin Jiao-Jiao sepertinya merasakan ada yang tidak beres, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak pelan. Dan setelah Lin Buwei mengatakan apa yang baru saja dia katakan, dia tidak bermaksud untuk terus berbicara dengan Fendi Zanders dan Qin Lan, tetapi berkata kepada Lin Jiao-Jiao, Jiao-Jiao, cepat ikut aku akan mengantarmu. Kenali 3 pelindung dari Sekte Piao Miao, dan lihat apakah ketiga pelindung dapat menerimamu sebagai murid. Ayah, aku belum selesai berbicara dengan Fendi Zanders dan yang lainnya. Lin Jiao-Jiao berteriak tanpa berkata-kata. Apa yang ingin kamu katakan pada orang seperti ini? Ayahmu berhasil memberimu kesempatan untuk bertemu dengan ketiga pelindung itu. Berhentilah main-main. Ibu Lin Jiao-Jiao memarahi dengan suara rendah, dan kemudian berkata kepada pemuda di belakangnya, berikan mereka kartu nama saya. Setelah berbicara, Ibu Lin Jiao-Jiao menyeret Lin Jiao-Jiao ke depan. Bu, lepaskan aku. Lin Jiao-Jiao berjuang dengan penuh semangat. Tapi Ibu Lin Buwei dan Lin Jiao-Jiao tidak peduli, dan menyeret Lin Jiao-Jiao pergi.
Dan pemuda itu mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepada Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat menghina, ini adalah kartu nama Nyonya Lin, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menelepon langsung. Fendi Zanders memandang sekilas kartu nama di tangan pemuda itu, lalu berkata dengan hampa, saya tidak membutuhkannya. Saya tidak tahu apa yang baik atau buruk. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda yang ingin mengandalkan Nona Lin untuk maju. Pemuda itu mengerutkan kening dan memarahi, lalu berbalik dan pergi. Setelah Kinlan mendengar kata-kata pemuda itu, ekspresi wajahnya sedikit marah, dan dia melangkah maju dan membuka mulut untuk berbicara. Tapi Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk menghentikan Kinlan, menunjukkan bahwa Kinlan tidak perlu berurusan dengan orang seperti ini sama sekali. Pemuda itu berbalik dan pergi dengan ekspresi jijik. Mengapa kamu menghentikanku? Kinlan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada sangat bersemangat. Tidak perlu berbicara dengan orang seperti ini. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Lalu apa yang dia katakan tadi terlalu jelek. Kinlan berkata dengan marah. Akhir bab ini. Bab 1986. Bab 1986 seseorang sedang berkelahi. Anjing menganggap manusia lebih rendah. Fendi Zanders sepertinya tidak menganggap serius kejadian itu sama sekali. Melihat Kinlan, dia melanjutkan, setelah saya mewarisi warisan Li Xiuqian, saya telah melihat terlalu banyak orang seperti ini. Pakaian, untuk menilai apakah orang ini berharga bagi mereka. Lin Buwei sepertinya berpikir kami berdua tidak berharga baginya, jadi dia memilih untuk memperlakukan kami berdua dengan cara ini. Itu benar-benar membuatku kesal. Kinlan menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, saya pikir kepribadian Jiao Jiao cukup baik, dan orang tuanya seharusnya tidak terlalu buruk, tapi saya tidak menyangka dia menjadi orang seperti itu. Lin Buwei bahkan mencurigai bahwa kami berdua berada dalam kelompok yang sama dengan para penculik itu, dan satu-satunya alasan kami berhubungan dengan Lin Jiao Jiao adalah untuk dekat dengan keluarga Lin mereka. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Apa keluarga Lin mereka? Apalagi kamu, bahkan keluarga Qin kita tidak akan menganggap serius keluarga kecil Lin, oke? Kinlan berkata sedikit tanpa berkata-kata. Kamu tahu ini, tapi mereka tidak tahu. Tampaknya di mata mereka, kita berdua tidak setinggi 3 pelindung sekte berkabut. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Setelah melihat Fendi Zanders tersenyum, Kinlan mau tidak mau tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya kepada Fendi Zanders, apakah kamu tidak marah sama sekali ketika hal seperti ini terjadi? Aku baru saja mengatakannya, aku sudah mengalami terlalu banyak hal seperti ini, dan aku sudah lama tidak mempedulikannya. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, terlebih lagi, orang kecil seperti mereka tidak pantas saya membuang waktu untuk mereka. Kasihan sekali anak itu Jiao Jiao, aku tidak pernah mengira dia akan memiliki orang tua yang begitu sombong. Kinlan berkata dengan suara rendah. Kami berdua baru bertemu Lin Jiao Jiao 2 kali. Fendi Zanders berkata dengan wajah kosong. Kinlan ragu-ragu setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, menarik napas dalam-dalam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Oke, tidak perlu marah pada orang seperti ini, makanlah steaknya. Fendi Zanders melihat Kinlan sepertinya masih marah karena apa yang baru saja terjadi, jadi dia membujuk Kinlan dengan lembut. Benar, tidak perlu marah karena orang seperti ini. Kinlan mengangguk ke arah Fendi Zanders, lalu mengikuti Fendi Zanders ke sudut. Di sisi lain, Lin Jiao Jiao diseret oleh ibunya ke Piao Miao Zhongshan di depan pelindung Dharma. 3 pelindung, tolong periksa apakah putriku cukup beruntung untuk menjadi murid tertutupmu. Lin Buwei bertanya pada ketiga penjaga dengan sangat rendah hati. Saat ini, sikap Lin Buwei terhadap ketiga penjaga benar-benar berbeda dengan sikapnya terhadap Fendi Zanders dan Kinlan. Tapi dia mungkin tidak tahu bahwa 3 penjaga sekte Piao Miao di matanya mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Fendi Zanders. Ketika dia berlutut di depan Fendi Zanders untuk menyambut Fendi Zanders tidak pernah menyadari hal seperti itu. Satu orang. Jika Lin Buwei memperlakukan Fendi Zanders sedikit lebih baik sekarang, saya khawatir ketiga pelindung itu akan menangis dan memintanya untuk menerima Lin Jiao Jiao sebagai muridnya. Lin Buwei tidak tahu bahwa dia secara tidak sengaja melewatkan kesempatan untuk mengubah nasib keluarga Lin mereka. Dan ketiga pelindung sekte Piao Miao dengan santai memandang Lin Jiao Jiao, dan berkata dengan lembut, Bos Lin, bakat putri Anda agak buruk, saya khawatir dia tidak akan bisa menjadi murid sekte Piao Miao kami. 3 pelindung, bakat putriku agak lemah, bisakah kamu membantuku dalam pelatihannya? Lin Buwei berkata dengan agak enggan. Bos Lin, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ubah. Ketiga pelindung itu bahkan tidak melihat ke arah Lin Buwei, dan mulai mengobrol dengan orang lain setelah mengatakan ini. Lin Buwei berdiri di sana dengan linglung, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Hal-hal yang tidak berguna. Ibu Lin Jiao Jiao juga menoleh dan memarahi Lin Jiao Jiao dengan suara rendah. Dan Lin Jiao Jiao sangat bersalah di dalam hatinya, dia mencibir mulut kecilnya dan berkata, saya tidak pernah ingin menjadi murid sekte Piao Miao, tetapi Anda memaksa saya melakukan ini.
Apa yang kamu bicarakan, nak? Bukankah kami memikirkanmu? Ibu Lin Jiao Jiao berteriak, lalu melanjutkan, ayahmu dan saya hanya memiliki satu anak perempuan, bukankah kami membutuhkan Anda untuk mewarisi kedua perusahaan kami di masa depan? Jika Anda tidak memiliki pendukung yang kuat, apa yang akan terjadi pada Anda di masa depan? Masa depan. Kendalikan bisnis keluarga ini. Saya bisa melakukannya sendiri, saya tidak memerlukan bantuan apapun. Lin Jiao Jiao berkata dengan sangat keras kepala. Kamu. Ibu Lin Jiao Jiao sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Lupakan saja, berhentilah berdebat. Karena jalur Sekte Piao Miao tidak berhasil, mari kita atur kencan buta untuknya sesegera mungkin, dan lihat apakah kita dapat menghubungi keluarga besar Sekte Piao Miao kita. Lin Buwei berkata dengan wajah kosong. Aku tidak ingin pergi kencan buta. Lin Jiao Jiao berteriak penuh semangat, lalu berbalik dan berjalan ke kerumunan, seolah dia ingin menemukan Fendi Zanders, dan meminta maaf kepada Fendi Zanders dan Qin Lan atas kekasaran Lin Buwei. Sebelumnya, Lin Jiao Jiao berbalik di aula untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan Fendi Zanders dan Qin Lan sedang makan steak, jadi dia dengan cepat mempercepat langkahnya dan berlari ke arah Fendi Zanders. Ah! Tapi Lin Jiao Jiao hanya memusatkan seluruh perhatiannya. Perhatian pada Fendi Zanders dan Qin Lan, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa seorang wanita dengan piala lewat di depannya, dan keduanya langsung bertabrakan. Wanita itu jatuh ke tanah dalam sekejap, dan gelas anggur di tangannya pecah ke tanah. Pada saat yang sama, Fendi Zanders dan Qin Lan minum anggur merah setelah makan steak. Qin Lan tampaknya berada dalam suasana hati yang lebih baik, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, saya tidak menyangka steak di sini rasanya cukup enak. Saya tidak terlalu suka makanan barat, saya masih menganggap makanan kami panas hidangan musim panas lebih lezat. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Qin Lan tampak tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan berkata dengan mulut melengkung, kamu benar-benar tidak tahu apa itu kenikmatan. Makan steak itu nikmat kan? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak mengerti orang sepertimu, kapan kita berdua bisa pergi dari sini? Qin Lan bertanya dengan lembut. Fendi Zanders melirik sekilas ke orang-orang di aula. Dia dan Qin Lan telah berada di sini selama lebih dari 1 jam, tetapi perjamuannya belum dimulai, jadi Fendi Zanders berencana menemui Fei Yuning untuk menanyakan kapan perjamuan itu akan berakhir. Tapi setelah Fendi Zanders mengambil 2 langkah, dia mendengar keributan di aula, diikuti oleh teriakan seorang wanita. Sepertinya ada yang berkelahi. Qin Lan juga sepertinya telah mendengar suara slapstick, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders.